Agustus ya, sudah memasuki bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Ya. Menuju hari kemerdekaan Indonesia, makin bangga sama Indonesia. Makin banyak prestasi-prestasi yang dicetak oleh anak bangsa. Kemarin atlet kita Gracia Poli dan juga Apriani juga berhasil mendapatkan emas di Olimpiade Tokyo. Dan banyak lagi prestasi yang didapat Indonesia, pokoknya keren banget ya. Terima kasih untuk para atlet yang sudah berjuang dan juga membanggakan bangsa kita. Terima kasih, terima kasih. Thank you. Ya. Karena itu selain presiden, atlet doang loh yang bisa membuat lagu Indonesia berkumandang di area ajang internasional kayak gitu kan. Nangis gue, bener. Nangis asli ya. Nangis gue. Dan malam hari ini kita juga kedatangan anak muda kebanggaan bangsa yang berprestasi internasional. Wow. Dari kemarin kita pengen ngundang bintang tamu untuk membahas ini. Tapi karena ikut anjuran pemerintah, adanya PPKM, kita baru sempat nih mengundang beliau. Seorang kuda juara internasional. Nggak, atletnya dong, atlet. Bukan kudanya yang diundang, atletnya. Maaf. Seorang atlet berkuda juara internasional, Akbar Kurniawan, dan juga Direktur Bela Negara, Brigjen TNI Dr. Dube Levianto. Halo Pak. Selamat malam Pak Dir, selamat malam. Terima kasih. Kita panggilnya Pak Dir aja, silakan duduk ya Pak Dir. Ya. Pak Brigjen juga. Oh, iya. Sama Mas Aan ya? Mas Aan aja. Nah, Akbar Kurniawan ini udah sering banget juara berkuda nasional dan juga internasional. Membawa semangat dan membanggakan bangsa Indonesia. Kita punya nih video Akbar Kurniawan saat sedang mengendarai kudanya atau berkuda. Ini dia. Sejak usia dini, semangat bela negara harus tertanam dalam hati dan jiwa anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa. Generasi muda adalah pelopor masa depan yang memiliki semangat bela negara, berakhlak mulia, disiplin, terampil, berprestasi, dan cinta tanah air. Saya Muhammad Akbar Kurniawan, siap bela negara. Wah, top, keren banget. Top. Tapi Akbar, kenapa kok bisa awal nih milih olahraga berkuda? Iya. Nah kan orang-orang biasa kan ya sepak bola lah, Basket, badminton, bulu yang tangkis. populer gitu. Kenapa kok milihnya berkuda? Karena memang dari kecil itu hewan favoritnya kuda. Memang dari kecil itu udah suka sama beberapa hewan. Nah favoritnya itu kuda. Terus suka diajak ayah sama keluarga itu ke tempat wisata yang ada kudanya. Oh iya, yang biasa naik itu ya, ngendarain kuda. Nah di situ harus naik. Kalau nggak naik kuda di situ nggak mau pulang. Sepatunya tuh sepatu Itu helm berkuda ya? Helm berkuda ya. Oh khusus berkuda? Khusus berkuda. Oh nggak bisa buat naik motor gitu nggak bisa? Nggak bisa dong, Bukan, beda. maksudnya emang khusus buat berkuda? Khusus buat berkuda. Nah, Pak Dir, ini bagaimana prestasi olahraga anak bangsa di mata Bapak sebagai penggiat aksi bela negara di Indonesia, Pak Dir? Wah, luar biasa. Saya sebagai Direktur Bela Negara bangga dengan prestasinya DAAN ini. Karena salah satu nilai-nilai daripada bela negara adalah memiliki kemampuan awalnya. Ini adik kita ini kan tadi ceritanya kan sejak kecil dia gemar dengan kuda, ya dilatih dengan cara-caranya orang tuanya melatih dia, akhirnya dia punya prestasi. Iya. Itu salah satu nilai-nilai daripada bela negara, yaitu memiliki kemampuan awal bela negara. Apalagi berprestasi kan, luar biasa. Ini lihat Pak, ini saya takut banget sebenarnya bawa pialanya. Iya. Ini kristal. apa sih piala ya? Itu ya piala. Internasional? Internasional itu waktu itu dapat dari kejuaraan Hong Kong, Longines Master Hong Kong. Oh, dan ini kristal asli ya? Iya. Kristal asli. Awas Vincent dulu, harus dipegang-pegang. Jatuh ganti. Ini nih yang ini piagamnya ya. Nah itu biasanya buat dikasih untuk kudanya biasanya. Oh, untuk kudanya. Untuk kudanya. Nah jadi untuk Tapi orang masih ada awam, banyak bulu-bulu kudanya yang emang dipegang. biasanya orang-orang awam tuh mereka nanya di kuda itu yang olahraga kudanya atau orangnya. Iya. Nah, iya bener. Nah sebenarnya dua-duanya, karena kan kuda nggak bisa gerak, maksudnya nggak bisa lompat kalau nggak ada yang ngendaliin. Iya, benar. Nggak bisa belok kalau nggak ada yang ngendaliin. Jokinya. Jokinya. Aan nggak pernah kepikiran misalnya mau mengendarai badak itu nggak ya? Nggak ada dong. Aan, menuju Hari Kemerdekaan Republik Indonesia nih, gimana cerita kamu tentang cita-cita, tentang semangat membanggakan keluarga dan bangsa Indonesia? Dan gimana tanggapan orang terdekat kamu? Yang pasti aku, dan atlet-atlet yang lainnya juga, pasti kita tetap latihan untuk untuk persiapan ke pertandingan selanjutnya, untuk berprestasi lagi. Karena kan
masih banyak prestasi-prestasi lain yang harus kita ikuti. Nah, untuk saya sendiri itu prestasi yang ingin saya ikuti itu olahraga yang saya pertandingan yang saya pengen ikuti itu di Olimpiade. Oh, keren. Semoga ya. Amin. Dan tanggapan orang tua gimana ya? Terutama bapak kamu yang hadir juga malam hari ini. Halo Pak. Om. Ini orang yang berjasa buat kamu ya karena beliau yang nyewain kudanya waktu kamu naik kuda poni, ya kan? Yang nyukurin kuda poninya katanya poninya bapaknya. Bukan. Kalau seberapa berjasanya bapak buat kamu dalam karir kamu berkuda? Yang pasti orang tua, keluarga, terutama untuk ayah, terus juga pengurus-pengurus yang lain juga, alhamdulillah sangat mendukung dan juga sangat berterima kasih sekali kepada keluarga, ayah, dan pengurus-pengurus lainnya juga yang sudah mendukung saya. Hadir. Tapi ayah pernah diajak bonceng berkuda nggak? Ayah juga latihan. Oh, juga naik kuda. Sekali-sekali juga latihan. Pak Dir, saya mau nanya Pak Dir. Buat anak-anak muda sekarang, generasi penerus bangsa, soal bela negara. Sekarang berbagai macam informasi segala macam untuk meyakinkan mereka bahwa menjadi atlet itu adalah satu hal yang menjanjikan juga dan juga salah satu alat untuk bela negara juga Pak ya. Iya, betul. Di dalam hal olahraga itu bagaimana Pak? Begini ya, bela negara itu kan kita harus tahu dulu nih. Nah, bela negara itu adalah merupakan kewajiban setiap warga negara. Wajib. Ya, wajib. Siapapun dia wajib membela negara. Kalau dia merasa warga negara Indonesia, kan gitu. Nah, sekarang ini pemuda-pemuda ini harus kita latih, kita bina. Ya sejak dia dini, ya sampai dengan dia menginjak masa dewasa, menjadi orang tua. Karena bela negara itu adalah sebenarnya mudah dilaksanakan. Ya contohnya seorang anak kecil dia taat kepada orang tua itu sudah dikatakan bela negara. Udah bela negara. Karena dia berperilaku baik terhadap orang tuanya. Apalagi sempat dia berprestasi ya, mengharumkan nama bangsa, mengumandangkan lagu Indonesia Raya di kancah dunia internasional. Wah, itu luar biasa. Ya, itu namanya bela negara. Kalau di TNI sendiri kan ada juga pasukan berkuda tuh Pak ya? Iya. Gimana peran mereka dan juga harapan tentang pasukan berkuda ini Pak? Begini, kita punya satu detasemen pasukan berkuda, namanya Denkavkut. Kavaleri ya Pak ya? Kavaleri. Nah, itu adanya di Parompong. Nah, sejarahnya memang kalau dulu kan kita belum punya sarana prasarana untuk berperang seperti sekarang. Alat sistem utama persenjataan kita belum adanya ada tank, ada mobil baja dan sebagainya. Jadi untuk melalui jalan-jalan yang tidak bisa dilalui menggunakan kuda. Itu dulu ya. Tapi dengan kemajuan teknologi dan lain sebagainya kan sudah maju semuanya nih. Sehingga sekarang pasukan berkuda yang ada di Denkavkut itu dia hanya untuk pasukan untuk tradisi, kegiatan tradisi, protokoler, lalu peternakan. Tapi juga ingat prajurit-prajurit sana juga dilatih untuk berprestasi dalam bidang olahraga. Gitu, olahraga berkuda ya. Ini temannya DA-an ini. DA juga ya saling berkomunikasi gitu. Kadang juga satu kelas. Satu kelas gitu. Oh, jadi mereka ada atletnya juga gitu? Ada. Oh, iya. Gitu. Dari sekian banyak yang udah kamu lewati nih untuk membanggakan bangsa kita nih, apalagi harapan terbesar yang ingin kamu capai? Selain Olimpiade itu ya, Olimpiade nanti insya Allah. Ya, aku dan atlet-atlet lainnya yang pasti kan juga ingin berprestasi. Kita latihan doang tanpa prestasi untuk apa? Nah itu semua bisa terjadi kalau seluruh komunitas berkuda yang ada di Indonesia ini bersatu untuk berprestasi lebih lagi. Amin. Nah kalau untuk atlet berkuda Indonesia sendiri apa harapan AA? Untuk atlet-atlet berkuda yang ada di Indonesia yang pasti tetap latihan terus walaupun di pandemi seperti ini semua pertandingan diundur. Tetap latihan karena kan kita nggak tahu ke depan akan terjadi seperti apa. Siapa tahu kalian dikirim untuk ke pertandingan yang besar, kita nggak tahu. Jadi ya tetap semangat latihan. Tetap semangat latihan. Nah terakhir, dari Pak Dir nih ya, dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan segudang prestasi dari anak generasi penerus bangsa, menurut Bapak kira-kira apa pesan-pesan dan apa yang harus dilakukan untuk generasi muda dalam menghadapi era ini? Era sulit nih sebenarnya ini ya.
sekarang ini kan kita kan eranya kalau pemuda itu era milenial ya. Milenial. Nah, tapi kalau orang bilang itu 4.0 lah di zaman 4.0. Nah, semuanya serba teknologi. Betul. Ya kan. Nah, saya sebagai orang tua ya berharap untuk pemuda-pemuda kita ini ya, ayo semuanya ya berbuat sesuatu yang terbaik sesuai dengan profesinya dia masing-masing. Iya. Ya. Jangan mudah terprovokasi ataupun jangan mudah menerima informasi-informasi yang tidak baik dan tidak benar ya. Mari pemuda-pemuda kita ya tingkatkan pengetahuan Anda ya. Betul. Tingkatkan kemampuan Anda. Contohnya kalau DAA ini punya kemampuan berkuda, tingkatkan kemampuannya itu ya, banggakan bangsa kita ini, bangsa Indonesia ini luar biasa, itu besar Indonesia ini ya. Tapi kalau kita ini punya bela negara di dalam hati kita, ya tadi saya bilang tadi ya, kita kan bangga kalau seandainya punya prestasi, lagu Indonesia Raya dinyanyikan di luar negeri kan. Nangis. Kemarin tuh di TV tuh siapa? Gracia Poli itu kan sampai nangis-nangis dia menghormat bendera merah putih itu kan. Ya kan kita aja yang nonton di Indonesia tuh, aduh, sampai teribagi lah gitu, kan kita bangga kan, bangga. Bela negara tuh Pak. Wow, ya terima kasih Pak Dir, Brigjen Dr. Jube Levianto dan juga Mas Akbar Kurniawan atau Aan ya, sudah datang ke Tonight Show dan juga memberikan pesan-pesan yang bermanfaat untuk para generasi muda Indonesia. Terus bela negara pokoknya. Bela negara. Kita tutup malam hari ini dengan penampilan seorang musisi muda berbakat Indonesia, Calvin Jeremy dengan Nostalgia. Selamat malam. Kita tuh berpisah, merelakan kau dan aku tak lagi satu. Biarkan cinta ini tetap ada, meski ku coba untuk bertahan, tak kuasa ku melupakan kisah kita. Ku bernostalgia.